Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gagas di pertemuan ke-8 dengan mata kuliah Pengantar Cloud Computing dengan dosen Bapak Rudi Hartono. Oke, di sini saya akan membahas jurnal yang saya review, yaitu yang berjudul Pemanfaatan Cloud Computing pada Dunia Bisnis Menggunakan Studi Literatur. Jadi untuk poin-poin yang dikritisinya yaitu ada nomor 1, yaitu ada bagaimana pendapat Anda terkait dengan kekinian dan keunikan isu yang diteliti serta relevansi isu dengan bidang kajian yang diteliti. Jika menurut Anda sudah out of date, tidak unik, dan tidak relevan, apa rekomendasi Anda? Jadi menurut saya, makalah yang saya review itu udah sangat relevan karena sekarang persaingan bisnis yang sangat ketat, maka kita harus menyiapkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan supaya pelanggannya mempercayai bisnis kita dan tetap bekerja sama dengan bisnis kita. Yang nomor kedua itu ada bagaimana komentar Anda atas redaksional judul penelitian ini. Jika ada saran bagaimana seharusnya, coba Anda buat alternatif reaksi judul lain untuk jurnal ini dengan mengurangi substansinya. Untuk judulnya juga menurut saya sudah pas, tapi kalau menurut saya mungkin judulnya Pentingnya Cloud Computing dalam Dunia Bisnis dengan Menggunakan Metode Studi Literatur. Yang ketiga yaitu sampai berapa jauh abstrak pada jurnal mampu mempresentasikan menggambarkan penelitian secara utuh, meliputi aspek tujuan penelitian, alasan isu ini penting untuk diteliti, basis teori yang digunakan, populasi penelitian, kerangka sampling, metode pengujian data, hasil penelitian, kesimpulan, implikasi penelitian. Dalam jurnal yang saya review ini, abstraknya kalau menurut saya ini sudah bisa mempresentasikan penelitian ini, cuma tidak secara utuh, masih banyak aspek yang tidak ada di dalam jurnal ini. Nomor 4, sampai seberapa jauh penelitian mampu memilih keyword atau kata kunci yang dapat mempresentasikan substansi penelitian. Kalau menurut saya lumayan jauh. Di dalam jurnal ini kita membaca abstraknya saja sudah mengetahui tujuan jurnal ini, yang dimana pentingnya peranan cloud computing untuk dunia bisnis dengan contoh perusahaannya yaitu Salesforce. Yang nomor 5 yaitu apakah peneliti sudah menyajikan fenomena isu yang relevan dengan isu yang diteliti. Apa saran Anda? Berikan contoh yang tepat fenomena isu yang semestinya layak untuk ditampilkan. Jadi kalau menurut saya, isu yang ada di jurnal ini sudah sangat relevan. Mungkin untuk saran saya yaitu, banyaknya persaingan yang sangat ketat di dalam dunia bisnis membuat kekhawatiran perusahaan sangat terancam. Jadi salah satu langkah agar bisnisnya tetap berdiri saja yaitu dengan menggunakan cloud computing agar bisa mempermudah kebutuhan pelanggan. Yang nomor 6, yaitu ada apakah peneliti ini sudah menunjukkan posisi penelitian dibanding penelitian sebelumnya? Jika sudah, di mana posisinya? Jika belum, bagaimana posisi seharusnya dibandingkan penelitian-penelitian topik? Menurut saya sudah. Jadi untuk posisi penelitiannya yaitu terdapat di pembahasan, peneliti menggunakan pembahasan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang nomor 7 yaitu apakah peneliti sudah mengungkapkan alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti? Jika belum, menurut Anda apa alasan yang tepat untuk topik ini penting untuk diteliti? Menurut saya sudah. Jadi untuk alasannya ini peneliti ini yaitu pentingnya penerapan cloud computing dalam dunia bisnis ini sangat bisa mempermudah kebutuhan pelanggan, apalagi untuk di era sekarang yang dimana teknologi yang sudah sangat canggih membuat perusahaan harus mengikuti era teknologi ini agar bisa memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Yang nomor 8, apakah masalah peneliti yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Jika ya, tunjukkan. Jika belum, menurut Anda apa masalah penelitian yang seharusnya diungkap dalam penelitian ini? Kalau menurut saya juga sudah. Bisnis saat ini mulai bersaing secara global untuk dapat memuaskan pelanggan sehingga perusahaan membutuhkan akses informasi yang cepat dan akurat. Agar dapat mengakses informasi secara cepat, perusahaan perlu membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau yang bisa disingkat TIK yang memerlukan modal besar. Di sisi lain, cloud computing hadir sebagai salah satu solusi alternatif. Layanan yang disediakan oleh cloud computing diantaranya hardware, infrastruktur, platform, dan aplikasi. Cloud computing sangat bermanfaat karena dapat mengurangi biaya komputasi, meningkatkan kehandalan, serta memberikan peluang yang cukup besar bagi dunia industri TIK. Yang nomor 9, apakah tujuan penelitian yang ada dalam penelitian ini sudah terungkap secara jelas? Jika iya, tunjukkan. Jika belum, menurut Anda apa tujuan penelitian yang tepat untuk penelitian ini?
Jadi tujuan penelitian ini yaitu memberikan kajian tentang manfaat penerapan Salesforce App Cloud bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing usaha yang begitu ketat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang diawali dengan identifikasi masalah sampai analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan Salesforce App Cloud, di mana hasil dari penelitian ini adalah Salesforce App Cloud dapat membuat model bisnis lebih fleksibel, lebih cepat mengetahui kebutuhan pasar dan konsumen. Yang nomor 10, apakah kronologis dalam mengungkapkan latar belakang penelitian ini sudah jelas dan mudah dipahami oleh pembaca? Jika iya, jelaskan. Jika belum, bagaimana seharusnya? Kalau menurut saya sudah, di sini latar belakangnya yaitu permasalahan bagaimana mengimplementasikan cloud computing menggunakan Windows Azure Fact dengan bagaimana provisioning Windows Azure Fact SQL database. Nomor 11 yaitu bagaimana komentar Anda mengenai kejelasan latar belakang penelitian ini secara keseluruhan. Apa ada saran? Jadi untuk latar belakangnya ini menurut saya juga sudah bagus. Latar belakangnya juga mudah dipahami dan itu sangat luar biasa. Kalau untuk saran dari latar belakang saya tidak ada. Yang nomor 12, apakah teori yang diungkapkan sudah relevan? Jika sudah, tunjukkan. Jika belum, apa rekomendasi Anda? Jadi menurut dari artikel itu, dalam penelitian menerapkan cloud computing sebagai strategi adopsi teknologi informasi untuk UKM di Indonesia, di mana cloud computing menjadi inovasi yang memungkinkan pengguna teknologi informasi berdasarkan utilitas secara on demand. UKM yang memiliki keterbatasan modal, akses ke jaringan pemasaran maupun sumber daya manusia jaringan sumber manusia dapat menggunakan teknologi ini sebagai sebuah strategi yang tepat guna. Adapun salah satu roadmap yang mengadopsi teknologi cloud computing sebagai panduan bagi UKM yaitu ROCA, di mana bertujuan agar seluruh proses adopsi dari mulai perencanaan hingga pemeliharaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nomor 13, jika ada hipotesis penelitian sampai seberapa jauh ketepatan penelitian dalam menyusun telah literatif termasuk riset sebelumnya, serta tingkat ketepatan logical thinking yang mengarah pada hipotesis penelitian, apakah dukungan riset-riset sebelum untuk menyusun hipotesis sudah memadai? Jika belum, pastinya bagaimana? Jika sudah, coba tunjukkan. Kalau menurut saya sudah. Jadi untuk hipotesis penelitiannya yaitu bagaimana cara perusahaan agar mengetahui bahwa aplikasinya itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Maka dari itu harus diadakan survei terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Apakah peneliti ini harus ada model penelitian? Jika iya, sampai berapa jauh ketepatan peneliti dalam menyusun model penelitian yang mampu memecahkan atau menjawab research problem? Jika tidak, mengapa? Kalau menurut saya harus ada, dikarenakan model penelitian ini sangat penting, terutama di bagian pelanggan. Perusahaan harus melakukan survei terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan juga dengan model penelitian ini, kekurangan yang ada nanti bisa dipecahkan dengan model penelitian. Nomor 15, apakah model sampling yang digunakan untuk sudah tepat? Jika iya, tunjukkan dan berikan alasannya. Jika tidak, apa saran Anda? Menurut saya sudah tepat dan susunannya juga sudah tepat, yaitu dimulai dari kata mulai, terus identifikasi masalah, studi literatur, analisis, dan pembahasan, terus selesai. Nomor 16, apakah sumber daya yang digunakan untuk mengambil data sudah tepat? Jika data primer, apakah partisipasi sudah tepat? Jika data sekunder, apakah sumber dan tersebut memang merupakan sumber yang tepat? Jelaskan. Sumber data yang ada di jurnal ini sudah tepat, dan untuk sumber data yang juga di jurnal ini menggunakan data sekunder, dan menurut saya juga pemilihan sumber data belum tepat, karena di dalam jurnal juga apalagi yang membahas mengenai bisnis itu sangat diperlukan sumber data primernya. Nomor 17, apa unit analisis penelitian ini? Apakah sudah tepat? Jelaskan argumentasi Anda. Jika belum, apa saran Anda? Unit penelitian ini yaitu unit analis berupa organisasi, dan ini sudah sangat tepat. Nomor 18, sampai seberapa jauh peneliti mampu memilih alat uji yang tepat untuk menjawab the research problem? Apakah ada usulan Anda metode uji yang lain yang lebih tepat? Menurut saya, penguji masih belum tepat untuk menjawab research problem. Mungkin penguji bisa menggunakan metode penelitian yang dimana metode penelitian ini bisa mempermudah memberikan jawaban terhadap masalah-masalah penelitian. Yang nomor 19, bagaimana peneliti dalam melakukan operasionalisasi variabel penelitian? Apakah sudah komprehensif? Jika sudah, coba tunjukkan. Jika belum, seharusnya bagaimana?
Menurut saya belum. Di jurnal ini peneliti tidak menjelaskan variabel-variabelnya. Mungkin peneliti harus lebih komprehensif lagi agar jurnal bisa lebih dipahami. Untuk yang nomor 20, apakah instrumen jika menggunakan data primer atau proxy jika menggunakan data sekunder yang digunakan untuk mengukur variabel ini sudah tepat? Jelaskan argumen Anda. Usulkan jika ada, sebutkan. Menurut saya variabelnya itu menggunakan data sekunder, jadi ini sudah sangat tepat. Untuk nomor 1 yaitu sampai seberapa jauh hasil penelitian dapat menjawab research problem. Jika belum, bagaimana seharusnya? Jika sudah, coba tunjukkan. Menurut saya penguji masih belum tepat untuk menjawab research problem. Mungkin penguji bisa menggunakan metode penelitian yang dimana metode penelitian ini bisa mempermudah memberikan jawaban terhadap masalah penelitian. Yang nomor 22 yaitu ada apakah peneliti sudah membahas secara mendalam mengenai temuan atas hasil penelitian, bagaimana konsentrasi dengan hasil penelitian sebelumnya tunjukkan. Ini dari tabel ini dia hasil penelitiannya, yaitu ada manfaat, konvensional, dan cloud computing. Di manfaat itu ada akses ke pelanggan, penjualan dan pendapatan, akses ke market, dan seterusnya. Dan konvensionalnya itu ada lambat, peningkatan relatif membutuhkan waktu lebih lama, lambat dan rumit, dan seterusnya. Cloud computing itu ada cepat, mengalami peningkatan pesat dalam waktu yang cepat dan mudah, dan seterusnya. Nomor 23 yaitu apakah bagian kesimpulan sudah mampu menjawab masalah penelitian secara komprehensif? Tunjukkan. Jadi kesimpulan dalam jurnal yang saya review yaitu dampak positif dari pemanfaatan TIK adalah bagi perusahaan kecil dapat bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dengan menggunakan teknologi cloud computing karena menjadi solusi untuk menghemat biaya instruktur TIK dalam mengembangkan usaha. Salesforce memanfaatkan teknologi cloud computing dengan baik sehingga membuat model bisnis lebih fleksibel, lebih cepat mengetahui kebutuhan pasar dan juga konsumen karena selalu terhubung melalui akses internet dan dapat diakses sepanjang waktu. Dengan menerapkan teknologi ini, maka terdapat 10 manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan. Jadi berdasarkan pembahasan di atas, maka perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang harus memanfaatkan TIK sebagai bagian dari operasional bisnis. Jika tidak, maka diprediksi akan kalah bersaing dalam era global. Untuk nomor 24 yaitu apakah peneliti sudah mengungkapkan keterbatasan hasil penelitiannya? Coba Anda ungkapkan keterbatasan yang lain yang ada dalam jurnal ini selain yang sudah diungkapkan oleh peneliti. Dan apa rekomendasi Anda untuk mengatasi keterbatasan tersebut? Jadi UKM yang memiliki keterbatasan modal, akses ke jaringan pemasaran maupun sumber daya manusia dapat menggunakan teknologi ini sebagai sebuah strategi yang tepat guna. Adapun salah satu roadmap yang mengadopsi teknologi computing sebagai panduan bagi UKM yaitu ROCA, di mana bertujuan agar seluruh proses adopsi dari mulai perencanaan hingga pemeliharaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang nomor 25 ini yaitu sampai seberapa jauh konsentrasi antara judul penelitian dengan research problem. The purpose of study. Basis teori yang digunakan, metode uji yang digunakan, metode penelitian jika ada hasil penelitian, pembahasan penelitian, dan kesimpulan. Coba tunjukkan. Untuk tabel 1 ini itu merupakan hasil peneliti. Untuk dampak positif ini yaitu kesimpulannya, dan tahap analisis yaitu ada pembahasan penelitiannya. Yang nomor 26, bagaimana kejelasan struktur kalimat tiap paragraf dan keterhubungan antar paragraf yang satu dengan yang lainnya. Tunjukkan. Untuk kejelasan paragraf menurut saya sudah sangat jelas, mudah dipahami, dan menggunakan bahasa yang sangat-sangat mudah dipahami oleh pembaca. Contohnya seperti ini, yaitu ada di pembahasan, yaitu ada tahap analisis. Jadi pada tahap OL ini, pengguna harus melakukan analisis SOT untuk memahami kebutuhan pengguna dalam rangka untuk menentukan apakah proyek ini layak, yaitu kelayakan, hukum, kepatuhan, perubahan tata kelola organisasi, dan manajemen risiko. Yang kedua ada tahap perencanaan, yaitu merupakan tahap pemilihan platform, layanan cloud, aplikasi, dan infrastruktur. Untuk nomor 27, bagaimana kekinian dan relevansi referensi yang digunakan. Tunjukkan. Untuk referensi menurut saya sudah relevan. Jadi dari gambar ini merupakan referensi dari jurnal yang saya review. Mungkin hanya segini saja penjelasan mengenai jurnal yang saya review. Apabila ada kesalahan dalam penjelasannya,
mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.